أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa liman lahum huququn 'alaina binatin Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum Radah min riyadil jannah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 43 baris ke berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza al-mar'atu demikian pula perempuan. Walahu al-Harawi, pendapat itu dikatakan oleh Imam Harawi bahwa zahirun muta'ayyanun, dan itu adalah pendapat yang zahir dan tertentu, artinya kuat. Wa tasmiyatu ba'dihim lahu, dan adapun sebagian ulama menyamakan atau menamakan lahu untuknya bi annahu mahramun, bahwasanya yaitu budak bagi majikannya perempuan. Itu ada yang mengatakan bahwa budak itu statusnya sama dengan mahram, boleh dilihat. Maka pendapat itu fihi tasahulun, pendapat itu justru memudahkan, artinya pendapat itu nggak tepat. Kalau budak laki-laki itu disamakan dengan mahram bagi tuannya, tuan yang perempuan. Nah, ini bahaya ya. Kenapa? Kita tahu mahram itu wudunya nggak batal dan nggak boleh nikah, itu mahram ya, bukan muhrim ya. Sering saya sampaikan, kita mengucapkan itu mahram saya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, memakai pakaian 2 lembar laki-laki, baik ihram haji maupun ihram umrah. Tapi kalau saudara yang nggak boleh nikah dan wudhu nggak batal, itu adalah mahram. Jadi menjadi mahram itu ada 2 sebab. Pertama nasab. Pertama
nasab. Yang menjadi mahram dari nasab paling jauh adalah keponakan. Misan itu bukan mahram karena boleh nikah. Ya, misanan, ya saudara misan itu bukan mahram, ya, karena boleh nikah dan kalau menyentuh batal wudunya. Lalu siapa lagi? Ya tentu bapak ibu. Ya, kalau anak laki-laki ya kepada ibunya, anak perempuan kepada bapaknya, terus ke kakek. Ya, itu namanya mahram. Lalu ada lagi mahram ya disebabkan apa? Perkawinan. Ya, disebabkan perkawinan, yaitu ibu mertua itu menjadi mahram. Kenapa? Karena nggak boleh dinikah dan sifatnya abadi. Yang kedua, tidak batal selama-lamanya. Atau sebaliknya, laki-laki menantu laki-laki dengan menantu perempuan dengan bapak mertuanya, itu pun sama, nggak batal ya, dan nggak boleh dinikah selama-lamanya. Ya, itu aturannya kayak gitu. Ya, jadi kalau kita punya menantu ya perempuan mau salaman kasih aja, walaupun kita punya wudhu nggak apa-apa. Ya, terus sebaliknya, ya kan, laki-laki menantu laki-laki cium tangan dengan ibu mertuanya meskipun kedua-duanya punya wudhu, itu nggak batal. Lalu berikutnya disebabkan saudara susuan, itu juga menjadi mahram. Saudara satu susuan. Ya, punya si A dengan si B, si A ini anak orang lain tapi nyusu kepada ibunya si B, maka dia menjadi bersaudara. Bahkan anak ibu itu menjadi saudara satu susuan, nggak boleh dinikah dan juga nggak batal. Nah ini budak disamakan dengan mahram, ini nggak sama dong, makanya tasahul ini pendapat yang memudahkan, ya pendapat yang nggak tepat lah menurut saya. Ya kenapa nggak sama? Ya nggak sama gitu. Nah, majikan perempuan yang punya budak, ini dengan budaknya batal dan boleh nikah, ya kan? Sementara mahram ini nggak boleh nikah dan nggak batal. Kok disamakan dengan mahram? Itu ini nggak tepat. Walihada laula masaha. Oleh karena ini, seandainya si budak itu menyentuh tuan putrinya, yaitu yang punya budak, aula masatku, atau si yang punya budak itu tuannya menyentuh budaknya, intaqadu wudu'uhuma qat'an, maka wudhu keduanya itu batal. Ya, sementara mahram nggak batal, makanya jangan disamai nama mahram gitu. Ya, kan di atas dibilang sama dengan mahram. Kalau perempuan punya budak laki-laki, maka si budak itu boleh melihat majikan yang perempuan. Ya, tentu selain aurat ya, gitu. Ya, disamakan dengan mahram. Maka dijawab nggak sama, tidak sama, gitu. Kalau mahram kan nggak batal. Ya, tapi budak dengan dengan yang punya budak yaitu perempuan, ya ini batal. Wal mahramu la yantaqidu wuduhu. Sementara kalau mahram, ya mahram itu nggak batal wudunya, wala yanqudu wuduha, dan juga wudu si mahram yang perempuan juga nggak batal. Seperti seseorang dengan keponakannya, dua-duanya punya wudu, lalu salaman, ya nggak batal kedua-duanya. Ya kedua-duanya tidak batal. Jadi mahram dengan nasab yang paling jauh adalah yaitu keponakan. Jadi faitlaqul mahramiyati, maka dikatakan ya mahram itu budak laki-laki dengan majikan yang perempuan disebut mahram. Ma'adzalika, ya padahal seperti itu mamnuun, nggak boleh, terlarang, nggak boleh, ya nggak boleh disamakan gitu. Budak laki-laki dengan dengan majikan yang perempuan sama katanya dengan mahram, ya nggak sama. Ya kenapa nggak sama?
dari segi batal wudunya saja itu baru satu, ya kan? Ya, budak laki-laki dengan majikan yang perempuan kalau menyentuh batal. Tapi kalau dengan mahram nggak batal. Ya kok disamain begitu? Ya, namanya al-qiyas ma'al farik itu. Ya menyamakan tapi ada perbedaan, itu nggak boleh. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Wa hadzal ladzi dzakarnahu fi nazri rajuli ilal mar'ati. Dan ini yang kami sebutkan, yang kami telah sebutkan, yaitu min nazri rajuli ilal mar'ati, laki-laki memandang perempuan. Wa fima idza kanat quratan, itu apabila perempuannya itu merdeka. Perempuannya merdeka. Bagaimana kalau perempuannya sebagai budak? Ya, kalau perempuannya sebagai budak, ya ini beda lagi. Kalau tadi laki-laki dengan majikan perempuannya, ya itu nggak bisa disamakan dengan mahram. Tapi kalau majikannya laki-laki lalu dia punya budak perempuan, wa ma idza kanatil mar'atu amatan. Adapun apabila perempuannya adalah budak, pamadza yanzuru minha atau paman yanzuru minha, maka apa yang boleh dilihat terhadap budak perempuannya? Apa yang boleh dilihat? Fihi awjuhun. Dalam masalah itu ada beberapa pendapat. Ya, awjuh itu damak daripada wajhun. Ini pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i disebut apa? Wajhun. Ya, jamaknya muannasnya duanya wajhani, jamaknya aujuhun. Ya, aujuhun. Ini dalam kitab Fathul Mu'in sering sekali ungkapan aujuh. Bacanya aujuh, tapi ada sebagian membaca aujah. Ini beda. Kalau aujuh ini beberapa pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi kalau aujah ini isim tafdil, berarti pendapat yang lebih tepat. Ya, saya pernah berbeda pendapat. Saya bilang tetap bacanya aujuh. Karena ini pendapat-pendapat dari mazhab atau ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya kan? Makanya kalau satu wa fi wajhin akhar, dalam pendapat yang lain dari ulama mazhab Syafi'i. Kalau banyak namanya aujuh. Maka di sini bacanya aujuh. Itu ada beberapa pendapat dari para ulama mazhab Syafi'i, yaitu tentang apa yang boleh dilihat ya terhadap budak perempuan. Tentu yang melihat adalah majikannya. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i berkata, sering disampaikan bahwa Imam Rafi'i satu dari dua tokoh mazhab Syafi'i. Makanya kalau dalam fikih mazhab Syafi'i disebut as-Syekhani, itu bukan Bukhari Muslim, tapi apa? Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Tapi kalau Syekhani dalam hadis itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini buktinya pendapat ya yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i as-sahuma, pendapat yang paling sahih dari beberapa pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i tentang itu. Ya, fima dzakarahul Baghawi, seperti yang disebutkan oleh Baghawi, Waroyani dan Imam Royani, yahrumun nazru, yaitu haram majikan memandang budak perempuannya ila ma baina surratiha wa rukbatiha, memandang ya yaitu antara pusar dan lutut. Wa fi ma siwahu yukrahu, dan selain antara pusar dan lutut adalah makruh. Kenapa? Karena ya dulu ya laki-laki punya budak nih, penuanya laki-laki, ya kan? Itu karena boleh dipakai, boleh dipakai. Ya ini yang sering terjadi di Arab Saudi. Ya, itu mereka yang mempekerjakan tenaga kerja wanita itu dianggap budak. Ya, karena kan kita tahu ya mereka yang menganggap budak ini adalah yang tidak berpendidikan, asalnya pengembala lalu tiba-tiba kaya kan, ya Saudi banyak duit, akhirnya dia pakai menyewa pembantu
ya kan? Ya banyakkan dari nisa itu banyak mereka pakai, mereka anggap itu budak, tapi nggak benar, nggak sama pembantu dengan budak, nggak sama nggak. Budak itu nggak dibayar sama sekali. Kalau ini kan masih dibayar, ya itu yang seperti itu ya. Nah jadi karena boleh dipakai maka boleh dilihat selain antara pusar dan lutut. Ya. Adapun selainnya itu dari apa? Dari pusar ke atas, lutut ke bawah, apa? Yukrahu, makruh. Ya nggak haram tapi makruh. Itu pendapat yang pertama. Ini saya kira ya agak kuat karena memang boleh dipakai begitu ya. Watsani yahrumu, pendapat yang kedua haram. Ma la yabdu halal khidmati, sesuatu yang nggak nampak ketika dia bekerja duna khairihi, ya tidak yang lain. Artinya apa? Itu sebatas muka dan segini. Berarti sama dengan wanita bukan budak, begitu. Sama dengan wanita bukan budak. Ya, seperti itu ya. Wasalisu, pendapat yang ketiga, annaha kal hurati. Budak perempuan itu sama dengan wanita merdeka. Wa hadza gharibun, katanya pendapat yang ketiga ini pendapat yang aneh. Ya, pendapat yang aneh, la yakadu yujadu li ghairil Ghazali, yang nyaris tidak ada pendapat itu kecuali pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali yang mengatakan sama dengan apa? Wanita merdeka, berarti nggak boleh dilihat kecuali muka dan segini. Ya, itu. Ini menurut Imam Ghazali, yang beliau yang berpendapat. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, qad sarha al-Umrani, telah berpendapat atau menjelaskan Imam Umrani wa ghairu dan selain beliau, bi annal amata kal hurati, bahwasanya budak perempuan itu sama dengan wanita merdeka. Wa huwa muqtadu itlaqil aktsarina, dan pendapat itu adalah ya pendapat mutlaknya kebanyakan para ulama, ya, yaitu budak perempuan sama dengan wanita merdeka. Bahwa arjahu dalilan, dan itu lebih kuat dalilnya, wallahu a'lam. Qultu, kata pengarang kitab ini, yang bagi yufassala, sekiannya dijabarkan, jangan dianggap merata atau digeneralkan semua budak seperti enggak. Ya, semua budak sama dengan wanita merdeka. Ini kata pengarang, hendaknya dijabarkan seperti ini. Wa yuqalu, maka dikatakan, ini penjabarannya, in kanatil amatu syauha'a, jika budak perempuannya itu jelek, bakal punya cacat, ya ada cacatnya, bal muttajahu, maka pendapat yang unggul, maqalahu ar-Rafi'i, itu pendapat yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Apa kata Imam Rafi'i di atas? Yaitu ya apa yang haram adalah antara pusar dan lutut itu di atas. Ya, kalau budak perempuannya cacat, ya atau tampangnya ya jelek gitu kan, ya, nah ini sebaiknya ikut pendapat Imam Rafi'i, yaitu yang nggak boleh antara pusar dan lutut gitu ya. Karena itu memang aurat perempuan ya. Ya, aurat perempuan itu aurat laki sebenarnya, aurat perempuan seluruh badannya. Wa in kanat jamilatan, tapi kalau budaknya cantik, lawan daripada syauha. Kalau cantik gimana? Kabak di Jawa, di Turki, seperti ya sebagian wanita-wanita dari Turki. Dulu orang wanita Turki terkenal cakepnya. Paswabu, maka pendapat yang benar, al-jazmu bitahrimi, menetapkan bahwa hal itu adalah haram. Ya, haram kecuali muka dan begini, sama dengan wanita merdeka. Faina ba'dul jawarilaha hasanun tamun, karena sebagian wanita-wanita Turki itu punya kecantikan yang sempurna. Wal ba'du bil aksi, tapi sebaliknya
Ya, sebagian wanita-wanita bukan Turki itu sebaliknya. Jadi wal makna al muharramu lin nazri al jamal. Jadi arti diharamkannya memandang itu karena kecantikannya. Kenapa? Li'annahu bizanatul iftinani, karena kecantikan itu adalah tempat terjadinya fitnah. Jadi dikhawatirkan terjadi fitnah, begitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian walau kanatil hurratu, dan seandainya wanita merdeka itu ajuzan, sudah tua, nenek-nenek umpamanya, gimana kalau kita sengaja melihat begitu ya, bukan aurat tentunya ya, itu muka dan segini ya. Bal haqqaha al-Ghazali bisyabati, maka Imam Ghazali menyamakan dengan wanita masih muda ya. Apa alasannya? Qala, beliau berkata, li anna syahwata la tantabitu, karena syahwat itu nggak bisa dikategorikan, apa, didefinisikan ya. Syahwat itu sifatnya apa? Umum ya. Wahya mahlul wat'i, dan itu adalah tempat berhubungan. Wa qala Ruyani, sementara Imam Ruyani berkata, in balagat mablagat, jika seorang wanita merdeka telah mencapai umur ya, yu'amminul iftinana bin nazri, yang dirasa aman terjadinya fitnah dengan memandang ilaiha kepadanya, jazan nazru, maka boleh memandang ila wajhiha wa kafaiha, itu mukanya dan segini ya. Kalau wanita yang sudah tua ya, dan dianggap apa? Aman terjadi fitnah ya, gitu ya. Jadi dalam Islam ya, sekalipun wajah dan segini bukan aurat, tapi kalau sengaja memandang ini untuk apa? Budak merdeka, wanita merdeka, ini haram, nggak boleh ya, nggak boleh ya, gitu ya. Makanya di sini kalau orangnya sudah tua gimana? Wanita sudah tua dan nenek-nenek, kata Imam Radi bolehlah ya, boleh ya. Tapi kalau masih muda nggak boleh. Jadi jazan nazru ila wajiha wa kafaiha. Kenapa? Liqouli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qawaidu minan nisa'i, dan wanita-wanita yang sudah usia lanjut, allati la yarjuna nikahaha, yang tidak diharapkan untuk nikah kepada mereka ya, itu boleh melihat bukan auratnya, tapi apa? Muka dan ya telapak tangan ya. Ya, sementara masalah aurat ini ya, tentu negara yang dikenal sangat berpegang kepada ajaran Islam secara tradisi itu Arab Saudi, sekarang udah mulai luntur. Ada pantai yang diperbolehkan di sana memakai bikini. Dulu kan wanita nggak boleh ya ke pantai, sekarang udah bebas ya. Bahkan di Jeddah itu ada diskotik ya, gitu. Ini tambah senang yang demen diskotik, murah, udah di ke Jeddah mulu ya. Ini kita ini Salman bukan main ya, Muhammad bin Salman ya, anaknya Salman ini yang luar biasa nih, ingin merusak dia ya. Bahkan ada kabar terbaru, dia nggak percaya terhadap sebuah hadis ya, ini kan udah nggak benar juga ya. Inilah akhir zaman ya, akhir zaman. Jeddah kan nggak jauh dari Mekah ya kan, nggak jauh ya, itu ada diskotik ya, itu ya. Bahkan ya di Jeddah maupun di Riyadh itu sudah mulai banyak apa, peragaan busana dan sebagainya dengan apa, mempertontonkan aurat ya. Inilah ya, itu ya. Kemudian ma hukmu far'un, cabang permasalahan. Ma hukmu saghirati, bagaimana hukum anak kecil, perempuan yang masih kecil, belum balik. Bagaimana nih kita melihatnya? Haka ar-Rafi'i, Imam Rafi'i menghikayahkan, menceritakan, bin nazri ilaiha, yaitu memandang wanita atau perempuan anak kecil, wajhani, ada dua pendapat. Makanya tadi saya katakan aujuh. Kenapa? Ini dari wajhun, wajhani. Satu pendapat, dua pendapat disebut wajhani, beberapa pendapat aujuhun.
Ya sampaikan ini karena banyak orang membaca aujah, ya aujah gitu. Mereka nggak mau kalah lagi, pernah mau saya nggak mau kalah, ya karena dianggap aujah itu apa? Pendapat yang lebih kuat. Bukan yang lebih kuat, ini maksudnya apa? Beberapa pendapat dari ulama mazhab Syafi'i begitu, bukan pendapat yang paling kuat. Ya itu, ya maka di sini wajhani kan tepat kalau jamaknya dibaca aujuh gitu. Wajhun, wajhani, aujuhun. Atau juga wujuhun, sama itu. Ya aujuhun atau wujuhun. Tapi lebih umum digunakan aujuhun. Jadi kata Imam Rafi'i, beliau menghikayakan, menyampaikan, ya meriwayatkan dua pendapat. Wa qala al-asahhu, dari Imam Rafi'i berkata, pendapat yang paling sahih dari dua pendapat itu al-jawazu. Itu boleh. Ya. Yang penting bukan kemaluannya gitu ya. Ini perempuan anak kecil ya kan, anak kecil ya, itu kata Imam Rafi'i boleh. Wala farqa baina auratiha, tidak ada perbedaan bolehnya itu baik aurat wanita yang masih kecil wa ghairiha dan selain auratnya. Tapi ghair annahu la yanzuru ilal farji, tapi tetap melihat kemaluan tidak boleh. Boleh, yang lain selainnya boleh, kemaluannya nggak boleh. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, memang saya katakan tadi dalam mazhab Syafi'i ini dua imam saling berbeda pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ya, ini karena dia dua tokoh ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jazama ar-Rafi'i, Imam Nawawi justru mengutip pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i telah menetapkan bi'annahu bahasanya la yanzuru ila farji saghirati, enggak boleh melihat kemaluan anak kecil, perempuan yang masih kecil, enggak boleh. Wa qala wa naqala sahibul iddati, dan telah mengutip pengarang iddah al-ittifaqa, adanya kesepakatan ala hadza, atas pendapat ini. Jadi ulama sepakat selain kemaluannya boleh, anak kecil, perempuan yang masih kecil, selain kemaluannya boleh, ya, itu sudah menjadi ittifaq ulama. Tapi justru oleh pengarang, ya, walaysa kadzalik, enggak demikian, katanya ditentang lagi, ya, ditentang lagi. Bal qata'al qadi Husain, bahkan telah memutuskan Hakim Husain bijawazin nazri, boleh melihat ila farji saghirati, kemaluan perempuan yang masih kecil, allati la tushtaha, yang tidak menimbulkan hawa nafsu, katanya boleh, ya, menurut Imam Qadi Husain, ya. Wasahiri, dan juga anak laki-laki yang masih kecil. Wa qata bihi fisagiri, dan telah memutuskan pendapat yaitu boleh melihat laki-laki, kemaluan laki-laki yang masih kecil, al-Mawarziyu, Imam Mawarzi, ya. Wa dzakara al-Mutawalli, Imam Mutawalli menyebutkan fihi wajhani, justru ada dua pendapat katanya. Wa sahihu, pendapat yang sahih al-jawazu, boleh. Kenapa? Litasamuhi an-nasi bidzalika qadiman wa hadisan, karena banyak ulama memberikan toleransi, ya, baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang, yaitu masalah anak-anak kecil ini. Kan mereka sering nggak pakai celana kan begitu, baik laki maupun perempuan, ya, apalagi zaman dulu. Ya zaman sekarang sih alhamdulillah, ya, dulu hampir rata itu, ya kan, anak-anak kecil pada keluar pada telanjang, ya. Sekarang sih alhamdulillah, ya. Jadi wa anna ibahata dzalika tabqa ila bulughi sinnat tamyiz, dan diperbolehkan yang demikian itu melihat, ya, kemaluan anak kecil laki-laki dalam maupun perempuan sampai kapan? Sampai dia, ya, memasuki sinnat tamyiz, umur tamyiz, belum balik pula. Tamyiz itu begini, tamyiz itu, ya, sudah tahu kalau disuruh naruh gelas nih, taruh gelas di atas meja, ditaruh nggak di pinggir, di tengah, itu namanya tamyiz. Atau definisi ulama bisa cebok sendiri,
itu tamyiz. Gitu. Ya. Tapi kalau dia bisa cabak sendiri nggak boleh. Ya, nggak boleh melihat kemaluannya. Jadi sampai bolehnya itu apa? Sin tamyiz. Ya, tamyiz ya itu bisa membedakan, namanya mayyaza itu. Dari arti mayyaza, membedakan. Gitu. Kalau disuruh naruh gelas nih, taruh gelas di meja, dia nggak taruh di pinggir, ditaruh di tengah, itu tamyiz namanya. Ya, kalau ditaruh di pinggir berarti dia belum ngerti bahwa itu barang pecah belah. Kalau jatuh pecah kan gitu. Apalagi kalau naruh di pinggir. Ya, atau definisi ulama itu bisa cebok sendiri, itu namanya sinut tamyiz atau disebut mumayyiz. Orangnya disebut apa? Mumayyiz, ya. Wa masiruhu bihaitsu yamkinu sataratihi anin nas. Dan ya dia di mana dia memungkinkan untuk menutup auratnya dari pandangan orang lain. Allahu a'lam. Ya, kemudian far'un, cabang permasalahan, ma hukmun nazril mar'ati ila rajulil ajnabi? Apa hukum wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya? Disebut ajnabi. Ajnabi itu apa? Arti ajnabi sebenarnya asing. Yang dimaksud asing di sini bukan mahram. Yang dimaksud memandang itu adalah apa? Ya, apanya? Ya, kalau tadi ya aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali apa? Muka dan wajah. Tapi tetap untuk muka dan wajah menurut mayoritas ulama nggak boleh memandang dengan sengaja. Ya, itu. Ya. Nah, sekarang gimana kalau perempuan memandang laki? Apa batasannya? Ya, batasannya apa? Kalau kita tahu aurat rajul itu, aurat laki-laki itu adalah ma baina surati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Apakah boleh melihat laki-laki bertelanjang dada? Dadanya umpamanya, kan nggak termasuk aurat. Ya, sama tadi, muka nggak termasuk aurat, muka perempuan dan segini. Tapi tetap saja haram. Ya, kalau sengaja dilihat. Ya, nah makanya kita lihat di sini fihi aujuhun. Pendapat itu, ya dalam masalah itu ada beberapa pendapat. As-sahuha, pendapat yang paling sahih inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i ini mentasheh. Beliau ya menampung pendapat-pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, lalu beliau mentasheh, memilih mana yang paling sahih. Itu, mana yang paling sahih. Nah, kalau beliau memilih mana yang paling sahih, itu sudah termasuk pendapat beliau. Gitu. Karena beliau memilih dari pendapat-pendapat yang ada. Apa kata Imam Rafi'i? Annaha tanzuru, bahwasanya perempuan boleh memandang ila jami badanihi, kepada semua badan laki-laki, ila ma baina suratihi wa rukbatihi, kecuali ya antara pusar dan lutut. Namun pusar dan lutut adalah aurat. Aurat. Ya, termasuk aurat. Meskipun ya ada kata aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Yang namanya antara, ya kan? Maka kedua hal itu yang dijadikan antara nggak termasuk sebenarnya. Antara Manggarai dan Pancoran. Manggarai Pancoran nggak termasuk. Cuma dalam masalah aurat di atas lutut ini tipis banget. Artinya kalau lututnya, dengkulnya nggak ketutup, maka aurat di atas lutut nggak bakalan ketutup. Berarti menutup dengkul, menutup lutut itu hukumnya wajib. Ya, sama dengan aurat di bawah pusar. Ini tipis banget. Begitu di bawah pusar, periksa aurat. Nah, kalau pusarnya nggak ketutup, maka aurat di bawah pusar juga nggak bisa ketutup. Oleh karena itu, dalam kaidah fikih dikatakan apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Suatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka suatu itu adalah menjadi wajib. Ya, lutut nggak tertutup auratnya kalau lutut nggak tertutup. Begitu juga di bawah pusar, kalau pusar nggak tertutup, maka nggak tertutup, maka menutup pusar hukumnya adalah wajib. Ya, itu pendapat yang pertama. Atsani la tara minhu ila ma yara minha. Yang kedua, perempuan tidak boleh melihat laki-laki kecuali apa yang boleh dilihat oleh laki-laki terhadap perempuan. Apa? Ya, berarti muka dan segini. Ya, itu pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua.
Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, hadza huwal asl inda jama'atin, pendapat yang kedua ini lebih sahih menurut sekelompok ulama. Wa qatabi sahibul muhadzabi, dan pendapat itu telah diputuskan oleh pengarang Al-Muhadzab yang disyarahkan oleh Imam Nawawi wa ghairuhu, dan selain beliau. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakanlah kepada para wanita muslimah hendaknya dia memejamkan ya matanya. Ya, artinya apa? Ya, tidak melihat ya, yaitu aurat laki-laki. Walikali sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'am yawani antuma, apakah kalian berdua itu buta? Ya, buta. Jadi ya, ada dua orang perempuan melihat laki-laki buta. Alasan mereka, dia buta ini tidak melihat kami. Iya, dia nggak melihat kamu, tapi kan kamu melihat dia. Maka pertanyaan Rasul, apakah kalian berdua juga ikut buta? Ya, ikut buta. Ya, itu ya. Alastuma tubsiranihi, bukankah kalian berdua itu melihat dia? Al-hadisah, yaitu hadisnya cukup panjang, bahwa hadisun hasanun, dan itu adalah hadis yang baik. Wallahu a'lam. Inilah ya, saya kira apa namanya, tentang ya memandang. Jadi ya, aurat perempuan itu ya, itu apa? Illa ma zahara minha. Ini penafsiran daripada firman Allah. Zahara minha itu apa? Ulama tafsir menafsirkan apa? Ilal wajha wal kafain, muka dan kedua telapak tangan. Jadi aurat perempuan dalam sholat, di luar sholat itu sama. Ya, jangan dibedakan ini. Ya, itu buktinya muka itu bukan aurat. Itu ketika haji, ya, ketika wanita pergi haji atau umroh, ketika ihram tidak boleh menutup mukanya secara langsung. Ya, itu. Ya, nanti kena sanksi, kena dam. Seperti itu. Ya, kalau laki-laki kan nggak boleh ditutup ini kepala ketika ihram umroh maupun ihram haji. Ya, itu. Lalu kenapa orang banyak pakai cadar? Ya biarin saja, itu hak asasi kok. Jangan dimarahin. Itu bagus. Ya, bagus. Ya, bahkan menurut para ulama, kalau terjadi fitnah, perempuan sudah tidak aman, itu menutup muka wajib. Menutup muka wajib. Karena muka itu apa? Bizonul fitnah. Ya, tempat terjadinya fitnah. Orang kan lihat mukanya dulu. Ya kan? Orang lihat mukanya dulu, baru yang lain. Ya, itu. Makanya kalau sudah terjadi fitnah, perempuan menutup muka hukumnya adalah wajib. Gitu. Ya, hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, kalau aurat laki-laki, ma baina surati wa rukbati, yaitu antara pusar dan lutut. Cuman ya, dada memang bukan aurat ya, tapi nggak sopan. Kita sholat pakai kain doang, itu nggak pakai baju sah, asal pusar kita ketutup. Ya, tapi nggak sopan dong. Kenapa? Karena Allah suruh, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil, kata Allah, pakai pakaian yang layak ketika kamu akan sholat. Kulli masjidin itu sholat yang dimaksud. Disebutkan tempatnya masjid. Masjid itu tempat sholat. Ya, musola tempat sholat. Gitu. Ya, makanya hal-hal yang mengganggu sholat dilarang. Ya, ada orang sholat nih di masjid, kita baca Quran kencang, dosa kita mengganggu orang sholat. Kenapa? Masjid didirikan, musola didirikan untuk sholat. Itu pertamanya, awalnya. Ya, makanya saya sering ngomong, mau ustazah di masjid itu, kalau udah azan berhenti dong. Karena masjid ini didirikan bukan untuk taklim, tapi untuk sholat awalnya. Tujuan utamanya untuk sholat. Taklim penyerta. Ini taklim kadang-kadang ngalahin apa? Waktu asar. Ya kan? Makanya azan aja udah. Begitu asar, azan. Ada mereka sekarang ngerti sendiri. Ya, gitu. Mau lawan tuh azan. Dibilangin, kalau masuk asar udah azan. Mau gurunya lagi nerangin kayak azan. Ya, itu. Ya. Karena apa? Karena saya biasakan seperti itu. Saya dulu pernah di masjid Ustaz Razak Haidir. Ya, Kiai Razak Haidir, ada masjid apa? Di Nabah ya. Saya ngajar ibu-ibu tuh Jumat. Gitu. Ya, ini sebelum asar, ya, karena kalau saya lupa diingetin. Ya,
sama kakak saya itu Ustazah Khalila. Ya, udah mulai asar begitu. Bagus itu. Ya, jangan sampai asar. Sebelum asar kita udah berhenti begitu. Ya, ibu-ibu bubar, azan, nah jamaah pada datang. Nah kalau masih ibu-ibu, ngajinya di dalam memang, dalam masjid. Nah kalau masih ngaji orang gimana mau sholat? Ya itu, jadi didirikan utamanya adalah untuk sholat. Ya ini harus dipahami. Alhamdulillah di masjid sekarang udah mulai, tadinya asar terus. Ya asar terus. Ya itu, karena kesalahannya apa? Suka terlambat ustazahnya. Biasa kan ibu-ibu kan banyak ini tuh, hadapan aja dibaca ya gitu. Sehingga waktu ngajinya sempit gitu. Sehingga waktu asar diterusin juga. Ya, alhamdulillah jajaknya azan aja deh. Ya, akhirnya dia berhenti sendiri. Ya, gitu. Ya. Kira demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan wafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa min jahdil waba wa darkis syaqa wa sil qada wa syamatatil a'da. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.